Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Nahdliyah Khalifatun Nisa, Nur Fazal Lutfiah, dan Wafiq Anissa Nur Arifin akan mempresentasikan tentang hak asasi manusia dalam Al-Quran dan Hadis. Langsung saja untuk pemateri yang pertama. Gratifikasi dan pelanggaran HAM. Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oh. Ini. Silahkan. Sudah jadi, Kak. Oh. Oke. Ya. Terus, ya. Wah. Cuek aja. Ayo masuk. Laporkan penerimaan gratifikasi melalui gol.kpk.go.id. Sebagai kitab suci kemanusiaan, Al-Quran tentu tidak saja menjadi petunjuk bagi umat Islam, tetapi juga untuk umat manusia secara umum. Al-Quran syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Tidak berlebihan jika dikatakan Al-Quran menginspirasi lahirnya prinsip-prinsip hak asasi kemanusiaan secara global. Di antara nilai-nilai HAM dalam Al-Quran ialah sebagai berikut. Pertama, Al-Quran menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebersamaan, seperti yang diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum sya'ananu qaumin ala alla ta'dilu ay'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya,
Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Ayat ini mengisyaratkan betapa pentingnya keadilan itu dan betapa perlunya jiwa besar dalam mewujudkan keadilan itu. Tidak dibenarkan rasa keadilan dikorbankan demi kepentingan subjektivitas. Yang kedua, Al-Quran tidak menoleransi pembinasaan diri sendiri dalam mencapai tujuan, sesuci apapun tujuan itu. Seperti diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan, apalagi dengan sengaja mengorbankan diri dan orang lain yang tak berdosa, tidak pernah dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Jihad yang dilakukan Rasulullah SAW tidak pernah mengesampingkan pertimbangan ijtihad atau rasional dan pertimbangan mujahadah atau nurani. Ketiga, Al-Quran menoleransi fleksibilitas dalam memperjuangkan sebuah cita-cita, seperti dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 67 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillahi alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Yang artinya, dan Yakub berkata, hai anak-anakku, jangan masuk dari satu gerbang dan masuk dari gerbang lain. Namun aku belum bisa melepaskanmu apapun dari takdir Allah. Keputusan untuk menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya aku menaruh amanatku, dan kepadanya biarlah mereka yang menaruh kepercayaannya. Sungguh indah maksud ayat ini, memberikan peluang kepada setiap orang untuk menempuh jalan yang berbeda dalam mengekspresikan pendapat masing-masing, tentunya dalam kerangka dasar yang sama. Keempat, Al-Quran tidak menoleransi pemaksaan kehendak dalam mencapai tujuan, khususnya pemaksaan kehendak agama terhadap orang lain. Yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada yang sesat. Rasulullah anutan kita hanya ditugasi menyampaikan dakwah dengan bijaksana, tidak untuk memaksa orang lain mengikuti ajaran agamanya. Kita tentu berharap agar berbagai pihak tidak terlalu jauh menyeret ayat-ayat Al-Quran untuk melegitimasi pola perilaku yang justru tidak sejalan dengan tujuan utama atau maqasid al-amah Al-Quran itu sendiri. Kelima, Al-Quran lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan serta kebersamaan ketimbang perbedaan, apalagi permusuhan, seperti yang disebutkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 64 yang artinya, katakanlah hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu. Isyarat ayat ini senada dengan rumusan yang telah dirumuskan The Founding Father bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu, karena adanya common platform yang ada. Keenam, Al-Quran menekankan perlunya kita bersikap kritis terhadap berbagai informasi yang diperoleh, seperti yang disebutkan
dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ketujuh, Al-Quran juga mewanti-wanti kita untuk tidak menjadi sumber kericuhan atau provokator di dalam masyarakat, yang disebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, sehingga tidak dapat seorang pun mengganggu hak hidup orang lain. Di samping itu, Islam pun mengajarkan bahwa selain setiap orang harus berjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jamaah, hak publik sebagai diutamakan atas hak perorangan. Secara terminologis, hak asasi manusia atau HAM dalam persepsi Islam, Muhammad Khalfullah Ahmad telah memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM dalam konsep Islam ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh dan adanya keseimbangan, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran mengisyaratkan mengenai hak asasi manusia, salah satunya dalam Quran Surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Berdasarkan tingkatannya, Islam mengajarkan 3 bentuk hak asasi manusia, yaitu yang pertama hak daruri atau hak dasar. Sesuatu dianggap hak dasar apabila hak tersebut dilanggar. Bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi juga hilang eksistensinya, bahkan hilang harkat kemanusiaannya, misalnya mati. Yang kedua, hak haji atau hak sekunder, yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan berakibat pada hilangnya hak-hak elementer, misalnya hak seseorang untuk memperoleh sandang pangan yang layak, maka akan mengakibatkan hilangnya hak hidup. Ketiga, hak tahsini, yaitu hak yang tingkatannya lebih rendah dari hak primer dan hak sekunder. Dalam Piagam Madinah, paling tidak ada 2 ajaran pokok yang berhubungan dengan HAM, yaitu pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa, dan hubungan antara komunitas muslim dengan non-muslim didasarkan pada prinsip 1. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga, 2. Saling membantu dan menghadapi musuh bersama, 3. Membela mereka yang teraniaya, 4. Saling menasihati, 5. Menghormati kebebasan beragama. Adapun ketentuan HAM yang terdapat dalam Deklarasi Kairo adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak persamaan dan kebebasan termuat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 70, An-Nisa ayat 58, dan Al-Mumtahanah ayat 8. 2. Hak hidup yang termuat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45 dan Al-Isra ayat 33. Yang ketiga, hak perlindungan diri yang termuat dalam Quran Surat Al-Balad ayat 12-17 dan At-Taubah ayat 6. Yang keempat, hak kehormatan pribadi yang termuat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 6. Yang kelima, hak berkeluarga yang termuat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 221.
Atas dasar itu, Islam sejak jauh-jauh hari mengajarkan bahwa pandangan Allah semua manusia adalah sama derajat. Yang membedakan manusia adalah tingkat kesadaran moralitasnya yang dalam perspektif Islam disebut nilai ketakwaannya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf dan semoga ilmunya bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.